Kalau tidak kita lakukan juga nggak apa-apa, dilakukan juga nggak apa-apa, karena cicak itu tidak ada manfaatnya. Itu binatang menjijik. Hari ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tidak mau meniup api saat membakar Ibrahim. Enggak, kenapa di agamamu wajib bunuh Tuhan? Takut dibahas kan. Itu kan cuman sunnah aja. Sunnah. Sekarang jadi sunnah gimana sih? Nah, sekarang bunuh Tuhan di agamamu wajib nggak? Kenapa? Bunuh Tuhan di agamamu wajib nggak? Tidak. Lah, kalau tidak dibunuh, yang menebus dosamu siapa? Itu darah yang kudus, darah yang kudus. Berarti wajib bunuh Tuhan di agamamu. Pak, dengarkan saya dulu, karena kita itu adalah makhluk roh, dalam artian kita punya roh, makanya kita harus ditebus dengan darah yang kudus, karena di dalam bukan masalah itu, bukan itu yang kubahas, yang kutanya. Yang kenapa di agamamu wajib bunuh Tuhan? Mana wajib bunuh Tuhan? Lah, kalau tidak dibunuh, yang nebus dosamu siapa? Tidak ada dosa ditebus. Lalu fungsinya Tuhanmu mati apa? Itu menebus manusia dari dosa, bukan menebus dosa. Sakit kau ini, nggak ada dosa ditebus. Untuk apa dosa Tuhanmu dibunuh? Untuk nebus dosa apanya kau ini? Hah? Mana kau bilang nebus dosa? Kau ngomong tadi nebus dosa baru. Oh, untuk apa? Untuk apa Tuhanmu dibunuh? Untuk apa? Untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan tadi memperdamaikan. Nah, kalau tidak dibunuh, manusia dengan Tuhan tidak berdamai. Itu ajaran kasih. Masalah dibunuhnya, itu masalah tentang perdamaian, korban perdamaian, tahu nggak? Oh, jadi perdamaian itu harus terjadi pembunuhan dulu. Itu ajaran kasih, membunuh dulu baru bisa damai. Masalah pembunuhan, masalahnya di situ ada darah, tanda darah, tahu nggak hukum darah? Jadi agama kasih itu harus ada darah baru bisa damai. Iya, bukti kasih adalah pengorbanan. Bukti kasih adalah pengorbanan. Tapi kenapa Yesus mengatakan pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga tanpa ada penumbalan darah? Itu namanya mereka melakukan pertobatan dibandingkan berarti dengan kalau begitu bertobat aja. Ngapain harus bunuh Tuhan? Cuma Nabimu ditanya, Nabi Baginda Muhammad, apakah orang Islam sekalipun dia mencuri dan pesundal pesina masuk surga? Dan dia bilang iya. Yang selama dia tidak menjadi Kristen, iya. Oh, betul kan? Iya. Selama dia tidak menjadi Kristen, iya, betul. Nah, kau waktu sendiri jadi silakan berzina, silakan bukan begitu. Bukan begitu. Nabi mengatakan gitu. Kaidahnya itu tidak begitu. Kalau kaidah yang kau bangun itu berarti sama dong. Sama berarti sama di dalam 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Kan gitu. Udah nggak usah kemana-mana. Kamu akan ditampar sama Bibelmu. Ini pertanyaan saya. Wajib nggak bunuh Tuhan di agamamu? Tidak. Kalau tidak dibunuh Tuhanmu, siapa yang nembus dosamu? Bukan Tuhan. Bukan ketuhanan yang mati. Bukan ketuhanan yang dibunuh. Mana ada Tuhan dibunuh? Lalu Yesus ini apa? Itu dalam keadaan sebagai manusia tuh, lol. Iya, berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan gitu. Jadi manusia sang firman. Berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Daripada firmanmu jadi buku, mana lebih mulia? Berarti pernah Tuhanmu berhenti jadi Tuhan. Tidak. Berarti yang dibunuh Tuhan. Maksudmu? Kau mudah-mudah bertanya. Yang dibunuh katanya bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Siapa penyelamat di agamamu? Enggak usah kau bahas itu. Sekarang ini kita berbicara mengenai yang dibunuh. Yang dibunuh ini perlu. Toh agamaku tidak. Dengar. Agamaku ini tidak dipaksakan untuk dianut oleh agama lain. Berbeda dengan agamamu. Ada amanat agung.
Jadikanlah seluruh bangsa Agama menjadi itu agama muridku. dipaksa. Kalau mereka tidak bersyahadat, bayar Oh, jizya. enggak ada Jizya. dalilnya itu. Oh, itu masa perang, itu masa pura-pura perang. kau. Itu masa perang. Sekarang permasalahannya Nah, agamamu itu, jadikanlah Kata- seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, itu ada pemaksaan. Makanya saya bertanya tentang Maka agamamu. jadikan Apakah yang kami dibunuh ini bisa Tuhan? berharap semua jadi Yang dibunuh pengikut. ini Tuhan? Apakah yang dibunuh ini Tuhan? Kau jangan mutar-mutar terus di situ. Kau sudah bilang tadi Yesus disalibkan di dalam Ah, ber- Bible. Berarti yang disalib ini bukan Tuhan? Kau akui Isa dan Yesus itu sama enggak? Tidak. Nah itu ngapain kau urus Yesus lagi kalau Iya, beda? karena agamamu itu dipaksakan untuk dianut oleh bangsa lain. Jadi kalau seluruh bangsa menjadi Anda muridku. dipaksakan. Yesus berkata barang Matius siapa percaya. 28 nomor 19. Bro. Markus 16 nomor 16 sampai Nur 20. Alim. Yang Yesus tidak berkata, mau barang menjadi siapa murid percaya itu tidak akan dipaksa. dihukum. Akan dihukum. Akan Hey. dihukum kalau tidak menjadi Kristen. Itu Beda dalilnya. dengan Makanya saya bertanya samamu, jangan kau larikan khilafah. tema. Tahu khilafah? Jangan Khilafah itu kau larikan pemaksaan. tema. Syariat Islam itu Apakah pemaksaan. wajib membunuh Nah. Tuhan di dalam agamamu? Jawab. Apalagi pakai istilah dalur. Apakah wajib bunuh Tuhan dalam agamamu? Jawab. Agama kasih kok Ngalongor Tuhan kau dibunuh. boneng. Emosi dia, emosi, mulai emosi, mulai emosi dia, emosi. Ternyata agama kasih wajib bunuh Tuhan. Hajar Dio. Ternyata agama kasih wajib bunuh Tuhan. Agama apa Ya itu? terserah kau longor. Lah itu fakta dalam agamamu. Kalau tidak bunuh Tuhan tidak selamat. Agama kasih kok begitu kasih, begitu kali. Ayo. Kalian itu sebenarnya cemburu. Apa cemburu pula? Apa pula? Apa Kalian pula cemburu? susah ke Apa tanah pula? Arab, cium Apa batu pula hitam. cemburu? Wah, larinya Ngapain kemana-mana. kau cium-cium batu Larinya hitam, kemana-mana. batu hitam Larinya makan sehat kemana-mana. Bukannya mempertahankan akidahnya, malah lari kemana-mana. Sekarang di kenapa agamamu kamu kalau tiap tidak hari bunuh menghadap Tuhannya, batu hitam kalau di tidak PK? bunuh Tuhan, kalau tidak bunuh Tuhan, ada nggak keselamatan di agamamu? Itu Ka'bah itu peninggalan bangsa Quraisy. Kalau Penyembah tidak ada tidak pembunuhan salah. Tuhan, kalau tidak ada pembunuhan di agamamu, bisa nggak selamat? Itu berbicara tentang pengorbanan, Iya, pendamaian. tanpa ada pembunuhan terhadap Tuhan, boleh nggak Kristen selamat? Ya bisa, kan harus ada korbannya. Caranya gimana? Caranya gimana orang Kristen selamat tanpa ada pembunuhan terhadap kau Tuhannya? suruh open camp. Ayo. Gimana caranya Kristen selamat tanpa ada pembunuhan terhadap Tuhannya? Ini Ayo. dengan Islam ini cemburu dengan kedamaian yang ada di Kristen. Kedamaian makanya apa? suka Kedamaian sakit. apa? Satu-satunya agama yang mengajarkan Satunya untuk agama selamat yang harus diproduksi dengan bunuh agama Tuhan. kami adalah Islam, tapi sebenarnya Ayo. itu isinya Ayo. cabulula semua. Satu-satunya agama Memang. yang untuk selamat harus bunuh Tuhan itu agamamu kan? Benar nggak? Satunya agama yang mengajarkan poligami, Cina itu Islam. Satu-satunya Cuma, agama, bawa pilih Cina, jangan satu-satunya berzina. agama yang bunuh Tuhan untuk selamat agamamu. Satu-satunya agama yang dianut oleh jin adalah Islam. Makanya agama Islam itu adalah Satu-satunya agama yang kemudian satu-satunya agama membunuh yang Tuhannya dianut oleh untuk hewan-hewan, selamat ya binatang adalah agamamu. agama Islam. Coba. Makanya Coba. agama Islam itu agama Lucu binatang. kan? Lucu, Tahu nggak lucu, Ustaz lucu itu kan? ya? Lucu. Satu-satunya agama yang untuk selamat harus bunuh Tuhan, ya agamamu. Hey. Cuma Lucu, jin lucu. masuk Islam enggak? Lucu. Ini Cuma tema ada ini. jin masuk Islam. Ini tema ini entah kemana-mana, belepotan dia teman-teman, belepotan dia. Ada tema disajikan yang mati itu Tuhan atau manusia, lari kemana-mana. Singa agamanya apa? Ayo. Karena tidak sanggup untuk membela agamanya begitu. Tak apa-apa dibilangnya. Itu enggak Dalam betul membela agama. dalam agamamu yang dibunuh itu Tuhan atau manusia. Aduh, ini yang jualan kaset turun dulu, weh. Kau turun dulu. Jangan kau jualan kaset di sini, weh. Turun. Turun. Apa ini? Ludahi dia. Naik sini jualan kaset.
Lebih baik jualan skincare, tapi caranya testimoni pakai Lebih masker. baik jualan patung Tuhan yang digantung di pohon, kan gitu. Jualan skincare kok pakai masker. Enggak apa-apa. Saya ulang lagi, saudara Baron, Ya. saudara Baron. Yang mati Tuhan atau manusia? Yang mati di atas kayu salib adalah kemanusiaan Yesus mencurahkan darahnya. Berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Tidak seperti itu, dia tetap Tuhan. Berarti yang mati Tuhan. Saya bilang tadi itu kemanusiaannya, dia tetap Iya, berarti tahu. pernah menjadi bukan Tuhan. Dimana ketika Yesus berkata sudah selesai. Nah, berarti dia bukan Tuhan di situ kan? Pada saat itu dia bukan Tuhan dia kan? masuk ke dalam dunia orang mati. Pada saat itu dia bukan Tuhan kan? Pada saat itu dia bukan Tuhan kan? Mengalahkan puasa maut. Pada saat itu dia bukan Tuhan kan? Bro. Pada saat dia mati di atas pohon itu dia bukan Tuhan kan? Ya terserah kau lah. Iya, kok jadi saya? Saya kan bertanya. Pada saat Enggak, bro. Saya bertanya, pada saat dia mati di atas pohon, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sisi kemanusiaannya katamu kan? Nah, berarti Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan kan? Nyaho kau. Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan, betul? Tidak pernah. Lah, waktu dia jadi manusia? Itu karena karya penyelamatan. Enggak urus mau karya prima memang atau kalian apapun. nggak ada keselamatan, ngapain Saya nggak kalian urus itu, ngurus? saya nggak urus. Yang mati adalah Karena memang posisi kalian nggak ada Tuhanmu pada pengurusan, saat itu. kecuali- Tuhanmu pada kecuali saat itu dikatakan posisinya bahwa bukan Tuhan kan, betul? Penebus orang Islam. Posisi Tuhanmu saat itu bukan Tuhan kan? Hei, Ya udah pada kau. saat dia mati dia bukan Tuhan kan? Betul Kenapa nggak? kau dikte? Saya bertanya, pada saat dia mati dia bukan Tuhan kan di Saya situ? sudah jawab. Sekarang saya Nah. tanya. Berarti Tuhanmu pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Terserah kau. Sekarang saya Loh, kok tanya. jadi boleh? terserah saya? Kok jadi terserah Iya saya? kan kau maksa. Saya tidak sudah maksa. katakan Kamu maksa harus kau. jujur. Kamu jujur. Ya, Tuhanmu saya jujur, pernah apa berubah. tanya? Tuhanmu pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Betul? Bukan berubah. Jadi apa dong? Menjadi, bukan berubah. Bukan Ya. kayak Menjadi apa? Bukan- Menjadi apa? bukan Menjadi apa? dia baca hitam. Ya, Tuhanmu menjadi apa? Tuhanmu menjadi apa? Firman yang jadi manusia. Tuhanmu menjadi manusia, berarti menjadi bukan Tuhan. Ya terserah kau lah. Bukan Kalau- terserah saya butuh kamu jujur. Saya Iya, butuh kamu saya jujur. ikuti mau. Nah, berarti Tuhanmu pernah berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Sang firman jadi manusia, bloon. Iya, berarti Tuhanmu pernah berubah menjadi bukan Tuhan kan? Om, siapa nabi yang modal kontol doang? Siapa? Kamu itu kenapa jadi penghujat? Jadi penghujat. Emosimu itu jangan kau luapkan kepada Nabi. Makanya, Nabi mana yang Tuhanmu pernah menjadi Gini, bukan gini, Tuhan, Om. betul? Ketika jadi sebelum Jujur, jadi jujur, nabi, jujur. jadi istrinya. Jujur. Tetapi ketika jadi nabi kok jadi tukang kawin? Siapa itu? Ayo. Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan, Saya iya kan? tanya kau jujur dulu. Nabi siapa yang Tuhanmu pernah Siapa yang berubah, menjadi nabi Tuhanmu tapi pernah istrinya berubah, setelah jadi Tuhanmu pernah berubah menjadi bukan itu? Tuhan, dan Om. agamamu wajib hukumnya jujur dulu? ada korban Jujur. untuk keselamatanmu, dan korbannya ini Tuhanmu sendiri. Nah, Om. Tuhanmu turun menjadi bukan Tuhan untuk menjadi korban untuk nebus dosa-dosamu. Iya, betul. Nah, jadi Tuhanmu pernah turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Tujuannya adalah untuk nebus dosa-dosamu. Betul? Mau terserah kau lah. Kok terserah saya? Akui dong. Tuhanmu pernah saya Tuhanmu jawab, pernah pasti berhenti. tidak terima. Tuhanmu pernah berhenti menjadi bukan Tuhan untuk menjadi Oke. korban agar Ya, dosa-dosamu terserah kau. dihapuskan, kan begitu. Ya, Setuju? suka kau lah. Setuju Ya, nggak? suka kau. Bilang dulu Ya, ya. saya setuju. Ah, Saya setuju nggak? setuju katianmu Ya, ya. gitu dong. Begitu. Oke, sekarang saya tanya, Om Sema,
Maksudnya, Ya. kenapa ada nabi sebelum jadi nabi satu istrinya Izin pas jadi Gurunda, nabi izin Gurunda. tukang kawin? Kenapa? Iya, Izin Daud. Gurunda. Ini Silakan, yang bersangkutan ini kalau dia masih main hujat, akunnya masih privat, saya akan lacak terusin akunnya. Kalau dia masih hujat ya. Lo aku Ini tidak saya- menghujat Al-Ajab 5051. Sahih Bukhari 260, Sahih Bukhari 275. Aduh, Kenapa ada nabi coba, sebelum coba, jadi nabi satu istrinya? Coba, pas coba, jadi coba. nabi, Saya tukang kawin? ingin tahu apakah betul Anda itu tak paham Islam? Tidak, kau jawab dulu. Kenapa Bacakan itu ayatnya nabi? dulu, bacakan ayat. Al-Ajab 5051. Bacakan, coba Kenapa bacakan Allah ayatnya. SWT memberitakan Bacakan boleh ayatnya. ini siapa Kamu saja? baca Ayo, ayatnya. kenapa? Boleh nggak? Kau bacakan ayatnya, boleh nggak? Ya silakan baca dan Ya artinya, silakan. Saya kalau Ayat nunjukkan dalil 50, Bible, 51. saya baca dalilnya. Sekarang giliranmu. Ayo, terangkan kepada saya dalilnya, silakan. Saya bertanya akidahmu, kenapa Allah SWT Iya, ketika memberitakan kamu Nabi Nuh boleh mengatakan mengawini sesuatu siapa saja? terhadap nabiku, kamu terangkan, kamu dapat ilmunya dari mana? Saya enggak Bacakan ayatnya, kau bacakan ayatnya kepada saya. Ayatnya gimana ayatnya? Di Silakan. situ. Al-Ajab 5051 kau baca. Ya jangan kau bilang gitu, kau baca supaya saya paham. Oh, orang ini betul-betul paham tentang Al-Quran. Coba kau baca, Oke, silakan. wahai Nabi, Saya wahai tidak Nabi, butuh terjemahan, engkau saya butuh boleh ayatnya. mengawini Hei, dari hamba-hamba saya butuh. sahaja. Saya Siapa butuh dalil saja yang ayatnya. engkau kehendaki Saya dari butuh istri-istri. ayatnya. Saya butuh ayatnya. Saya tidak butuh terjemahannya. Saya butuh apakah kau itu paham ayatnya. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka aswajaka allati, itu yang kuinginkan, bukan Ya, terjemahan. Al-Quran Ya, bukan kau- terjemahan. Hei, Al-Quran Inilah bukan Islam. terjemahan. Pas Hei, Bu. ditanya dia marah. Enggak, saya enggak marah. Kamu Ya, membawa coba kau. Al-Quran. Kamu bawa Al-Quran. Silakan kau bacakan Al-Qurannya. Jangan kau baca Ya, terjemahan. kan kau yang diri tahu bahasanya. Kamu baca terjemahan itu tidak kau lagi sedang protes Quran, dongop. Oke, umat Islam di bawah baca semua Al-Ajab 50. Mulai kau ya, Nah, mulai ini kau ya, longor ini, mulai keluar kau ya, longor. mulai kau ya. Hah? Apa? Mulai Nabi kau menghujat. kawin kan? Nabiku menikah. Ya, tukang kawin kan. Nabiku menikah. Kan? Oke, menikah. Nikah Sekarang saya tanya samamu. Tapi nikah bocil kenapa, ya? Nabiku menikah. Ya. Oke, berarti dia melampiaskan kelaki-lakiannya kepada wanita istrinya. itu. Halal. Jadi Nabi- Sekarang pertanyaan Nabi saya SAW samamu. tidak Pertanyaan saya balik samamu. Pertanyaan saya balik samamu. Dengarkan. Paulus itu kan laki-laki. Al-Quran bertuhankan Paulus hawa itu kan nafsu. laki-laki Paulus itu. Bagaimana cara Paulus melampiaskan kemudian syahwatnya, nafsunya? Ayo. Kabur dia. Tak sanggup. Izin Gurunda mungkin saran aja. Kalau bisa Siap. on Gurunda supaya enak kita screenshot di bawah. Tidak Kalau bisa enggak, dia, tulisin. belum bisa on cam. Pengikutnya mungkin sengaja memang dibentuk jadi penghujat, sengaja pakai akun yang belum bisa on cam. Iya, kalau seandainya tidak bisa diturunkan saja Gurunda, itu lebih bagus. Supaya kalau dia on Siap. cam enak kita screenshot dan cari akun yang jelas kan. Ya Gurunda, saya di bawah pantau terus Gurunda. Baik. Izin satu. Ya Siap. Gurunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, menjelang malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dari sekte mana bang? Katolik, Protestan? Alhamdulillah Islam bang. Siap, alhamdulillah. Oke, saudara Nais. Saudara Nais, Katolik atau Protestan?
Saudara Nais, Katolik atau Protestan? Atau kurang kerjaan? Halo? Halo, selamat malam. Halo? Deh. Naik ke sini cuma mau pamer suara batu aja gitu. Selamat malam Bang Zuma. Terlalu cepat bang, harusnya besok baru bicara. Halo, selamat malam teman-teman, silakan naik lagi. Halo, selamat malam. Maaf Pak. Maaf, salah pencet saja Pak ya. Salah pencet. Oh iya, makasih bang. Mungkin juga malam. Biar dibawa aja mendengar. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Sumba. Waalaikumsalam. Saya, maaf Bang Sumba kepencet anak saya. Iya, makasih mbak, sama-sama. Tunggu ya teman-teman. Halo. Halo, selamat malam semuanya. Saudara Haryanto, saudara Bidon. Halo, selamat malam. Noise ya? Kok bisa? Masih noise. Halo saudara Bagus. Halo. Halo Bang. Halo.
Semoga matamu bisulan. Bisulnya kayak bola kasti. Halo. Selamat malam. Halo. Cek cok. Halo. Tes. Masih. Halo, selamat malam Saudara Erik. Kurang kerjaan kalian semua ya. Kesabaran itu ada batasnya, bro. Batasnya di terminal. Terminal apa itu? Halo? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa naik diundang. Terima kasih Bang Juma. Iya, Udah bagus sama-sama. soundnya tuh Bang Juma. Udah bagus Bang Juma. Izin turun Bang Juma. Oke bang, makasih. Siap. Salam dari Halo Bang Ari, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Bang Juma. Iya bang. Mohon maaf ini perlu mungkin saya pandang untuk ditertibkan moderatornya karena tidak selektif untuk menaikkan tamunya Bang Juma. Iya betul. Sepertinya asal jambak aja kejadiannya. Saya kemarin itu kan sering typing, ternyata saya yang dijambak. Ini kan moderator bisa seleksi ketika melihat profil, melihat apa gitu kan bisa dilihat apakah ini muslim, apakah ingin taling. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaki, astagfirullah. Ke situ mama mau tidur. Bang, mau tanya Bang. Saya Islam Bang. Bang Juma. Halo, selamat malam Bang Ical. Noise lagi ya? Kok
Bisa, padahal nggak ada yang tersambung loh. Halo. Halo, selamat malam. Teman-teman sekalian, mungkin kita tutup aja ya. Soalnya gini, kasihan teman-teman yang menunggu di bawah mau berdebat dengan saudara kita, melihat berdialog Bang Suma dengan Bang Suma dengan Oten, tapi tidak ada Oten yang mau naik, teman-teman. Yang naik cuman saudara kita Muslim. Jadi tidak ada kemudian edukasi ya, tidak ada edukasi yang kita dapat, tidak ada edukasi yang bisa kita sampaikan. Kalau yang naik cuman naik Muslim semua, mending saya di Komal saudara kita Muslim, di situ banyak Oten. Jadi saya pilih komal-komal mana yang ada Otennya, baru saya naik ke sana. Yang mau nyimak saya silakan di YouTube, atau yang mau lihat saya di TikTok, nanti lihat aja di mana saya live ya teman-teman. Karena coba kita uji lagi ya, kita tes lagi ya. Halo, selamat malam. Nah, diam. Gitu aja dari tadi. Kalau naik diam, atau pura-pura salah pencet, salahin orang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Diam. Gitu aja. Nah, diam. Padahal dia tahu itu kalau dia lagi dipanggil. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, coba teman-teman pantau di Komal mana yang ada Oten biar saya nyebrang sana. Ya, karena di sini saya selain tidak ada Oten, saya juga merasa terganggu dengan saudara-saudara Muslim. Di mana yang ada Otennya? Kalau di Dalbo agak berat karena Dalbo sendiri adalah narasumber. Kita naik ke atas jadi penonton. Kalau Bang Yusuf PI jangan diganggu. Itu medan tempurnya dia di sana, jangan diganggu. Unripa juga narasumber. Di Arif RH ada. Oh ya. Silakan teman yang mau ceramah, ya. Silakan, ada yang mau disampaikan, ceramah mungkin, atau mau apa Bang ini? Ini penghalang semua, ini penghalang. Baik teman-teman sekalian, saya tutup di sini. Saya pindah di koma lain ya. Jujur saya masuk terganggu. Mau dialog dengan saya Bang? Buka kamera. Abang Jong, buka kameranya Bang. Buka maskernya lagi. Iya nggak apa-apa, pakai masker aja juga kalau mau, silakan. Silakan. Ini ada tema, yang mati itu Tuhan atau manusia. Kalau di Islam yang mati itu adalah manusia, yang disalib manusia. Nah kalau di agama Anda yang disalib apa ini? Tuhan atau apa? Bung? Halo? Halo? Kalau di Islam yang mati disalib itu manusia. Kalau di agama Anda apa yang mati? Manusia atau Tuhan Anda? Sama aja.
Halo. Halo, selamat malam. Oh, apa ini? Oke teman-teman, kita pindah ke koma lain ya, boleh ya? Di Bang Arif kali ya, coba saya cari dulu. Oh ada, di Kian Santang aja deh. Kian Santang di sana jarang Islam yang naik, tapi kalau di sini, wow, berlomba-lomba naik. Makasih ya teman, saya minta maaf. Saya minta maaf kepada saudara-saudara muslimku yang kemudian malam ini mungkin juga sama seperti yang saya rasa, Anda juga merasa terganggu dengan antrinya orang-orang Islam sendiri yang mau naik entah mau ngapain. Kita ke komalnya Bang Kian Santang. Kalau di sana kayaknya agak jarang umat Islam yang mau naik. Tapi kalau di sini antri mau arisan kali ya. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang pasti yang saya rasa umat Islam tidak mendukung saya untuk solo, karena saya selalu diganggu setiap saya live seperti ini. Justru umat Islam yang antri untuk naik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ya. Video. Baru datang. Baru lab. Udah baru lab. Oke. Ya. Ya, salam. Oh, terus, aduh, saya lagi lab itu. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa di tap-tap layar ya, di gaspol tap-tap layarnya. Kita lab sampai pagi ya, kita gaspol terus. Enggak, ini masih itu. Tadi rungkat. Lagi sama Bang Handi. Amelia, gimana kabarnya Amelia? Sekarang jarang ini. Nongol. Kecilin Bang itu. Kontrol dulu di mana? Oh, Bang Juma udah rungkat. Tadi lagi lab, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rungkat Gurunda. Saya rungkatin. Nggak asik malam ini. Terlalu bersemangat saudara-saudara kita muslim antri naik. Capek aku negur-negur terus. Nggak enak rasanya. Tadi saya typing, kata saya lagi di jalan sih, minta moderator biar saya kickin gitu. Apa namanya? Nggak ada konten juga, cuman siapa? Baron bikin capek. Oh, si Baron penghujat, nggak ada ilmu. Kebanyakan umat Islam sih yang minta naik, mau jadi narasumber kali. Capek. Sebenarnya bisa kalau ada moderator yang di atas. Ini enggak, aku juga yang harus naikin, aku juga yang harus turunin gitu. Capek udah gitu naik. Bang Handi tadi mantau di bawah ada. Iya, tapi bikin kesal kan, yang naik semuanya muslim. Iya. Saya aja tadi sambil nyetir, aduh kata saya ini kalau yang naik muslim semua ya nggak bakal debat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku terlambat mantau Gurunda, tapi saya lihat ini moderator siapa sih naikkan? Oh, muslim semua dia naikkan. Kalau aku itu aku seleksi dulu. Dan aku kick mereka yang ku tengok profilnya muslim, ku keluarkan. Ya, King. Mohon maaf lambat aku mantau, barusan aku mantau. Mungkin bagus ini Bun, nanti yang suka minta naik gitu diblokir aja kali ya dari akun saya ya.
Kan kemarin malam Gurunda aku bilang gini ya, saudara Muslim yang minta naik, aku bisukan ya, kecuali ada hal yang penting. Nggak ada yang minta naik itu akhir-akhir labnya Gurunda tuh. Tadi Cuman aku baru ini dari naik luar. apa dia ngomong enggak ada cu apa ya ngomongnya gimana sehat Iya iya benar. sehat kami mendukung kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Bunda Ramai. Iya, Kalau iya. nggak mendukung kan nggak mungkin masuk di koma kita kan gitu. Nggak, maksud saya jangan sampai mereka itu lata, mending diblokir aja mungkin. Maksud saya Iya, gitu. iya. Dibisukan dulu, kasihan kalau diblokir nggak bisa menonton, tak live tak. Lah kan dia nggak Dibisukan. suka Ji, kan mereka nggak suka saya berdebat. Kalau dia suka saya berdebat, nggak mungkin dia minta naik. Kalau dibisukan sampai akhir live, Gurunda. Kalau diblokir nggak bisa lagi nyimak Gurunda. Nggak apa-apa kan tujuannya bukan untuk datang nyimak, mau naik untuk naik ke atas jadi moderator, mau Iya, jadi apa gitu. Kalau dia datang untuk nyimak, dia duduk di bawah. Tapi kan dia maunya naik. Ada sampai 4 kali loh naik. Jangan-jangan itu nyamar-nyamar nama-nama Muslim baru dia oten untuk mengacau. Ya itu makanya mending kita blokir. Iya, iya. Blokir aja yang pokoknya semua yang naik yang tujuannya hanya kayak gitu sampaikan memang kan. Semua yang naik yang tidak ada bukan untuk berdialog saya blokir. Kan Gitu aja. sudah aku typing dia buat berkali-kali. Yang Islam apa ya? Kalau Islam naik saya bisukan ya. Kecuali ada hal yang penting. Bolehlah. Tapi kalau cuma naik ngobrol salam kenal saya, aduh nggak usah lah teman. Ini lagi ada diskusi. Mohon maaf. Lanjut Gurun. Iya ada santai. Iya. Begitu aja nanti depannya. Jadi teman-teman yang mau diblok Ih, gak ada suaranya Gurunda. Pairing. Hilang suaranya, Bang. Iya. Begitu aja kali ya. Diumumkan dulu teman-temanku, sahabat-sahabatku. Kita punya aturan baru yang minta permintaan naik tapi bukan oten. Muslim yang hanya ingin memperkenalkan diri, saya dari ini, saya dukung Bung Zuma, semoga tetap sehat. Itu saya blokir setelah ya. Disampaikan Siap, memang kayak siap. gitu supaya Iya, orang-orang ini ndak minta kan gitu. Karena mereka ini semangat kali, semangat atau apa gitu ya. Enggak, saya juga bingung. Saya rasa cuma mengganggu konsentrasi Iya, memang mengganggu. Gurunda, macam-macam. Saya merasa terganggu betul. Merasa terganggu. Ada lagi yang minta cuman duduk diam. Diajak bicara enggak, cuman batuk. Capek lo itu. Kalau misalnya ada oten banyak, ya masih bagus. Ini enggak ada sama sekali. Sudah gitu mereka antri. Iya, betul itu, Bang. Itu bisa mengganggu konsentrasi kita itu. Yang tadinya sudah kita konsep di kepala kita jadinya buyar semua gara-gara yang mengganggu tadi. Iya, betul. Jadinya ada penghujat ya. Kita terbawa arusnya karena pikiran kita itu udah mulai rada kesal gitu kan. Begitu kita lihat multi yang di situ nama Islam semua, pakai jilbab, pakai baju koko. Malah ada yang naik cuman pakai baju singlet, pakai kopiah. Bahasanya muslim banget tapi penampilannya mengecewakan. Kemarin itu kalau yang multi muslim aku langsung kick dia di ininya permintaannya kick sampai 30 minta lagi 20 kick lagi. Kasih aturan jangan multi yang yang muslim ya. Ku blok ku bisukan. Kecuali ada hal yang penting. Kalau cuma naik salam kenal aduh ya Allah, udah pada kenal saudara-saudara ya teman-teman. Jangan kita ganggu konsentrasi Gurunda loh.
Mereka yang Karena kalau naik itu misalnya- macam-macam karakter, salah-salah menghadapi, betul. dibilang penghujatan ya teman-teman. Kalau misalnya naik perkenalkan diri, ya yang lain yang 1000 orang lebih naik semua nanti. Masa cuman mau perkenalkan diri sampai egois? Yang lain nggak ada kok. Mereka di bawah cuman tap-tap aja mendengarkan, kemudian mereka typing. Lagian saya baca kok typing itu. Gitu. Oke, silakan dinaikkan saudara non-muslim yang mau berdiskusi, mau berdebat. Silakan. Naik teman-teman. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas. Jadi tadi tuh Pak Iqbal itu polisi di Ternate Gurunda, dia memang mantau. Kalau Gurunda diskusi itu dia mantau. Siap. Sering teleponan juga. Oh, masya Allah, iya iya. Ada Arabnya itu beliau itu. Iya iya. Nah, jadi teman-teman muslim yang mau diblokir silakan minta permintaan. Kecuali ada hal yang penting sangat. Harus disampaikan, penting. Tapi kalau cuma mau curhat, jangan. Jadi gini ya teman-teman ya, ada yang saya mau sampaikan. Suaranya Daeng, Bang Handi kecil. Suara tak. Jadi yang saya mau sampaikan ini sebenarnya sudah tersampaikan. 6 kali sudah tersampaikan, jadi penyampaian ini ya nggak perlu saya sampaikan karena sudah tersampaikan kan gitu. Bagaimana kalau saya nggak sampaikan? Nggak ada yang tahu Bang Andi. Ya kan sudah disampaikan. Pusing-pusing Pak. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas. Bunda Rahma udah moderator itu Bunda Rahma. Ini yang minta naik kok sama di sini juga muslim semua pakai kerudung nih. Gimana ini? Udah naikkan biar saya blokir. Naikkan tampilkan biar saya blokir. Nggak apa-apa. Artinya dia minta diblokir kan? Iya. Enggak. Jangan. Ayo naikkan, biar saya buktikan kalau saya blokir kok naik cuman Bang Shima, alis kita kok sama Bang. Aku dari 2 tahun yang lalu dengan Ruang Zuma loh. Apanya ini? Udah naik coba. Ayo, biar ku blokir sekalian. Naikkan. Saya naikkan. Ayo. Gurunda udah moderator juga itu Gurunda. Gimana cara blokirnya? Untung kabur lagi, masih ada ya. Coba. Bunda Rahma udah moderator itu Bunda Rahma. Ayo. Mau ngapain saudara Nina? Ayo. Mau ngapain minta naik? Ayo. Nggak ngapa-ngapain kan? Kayak gitunya. Ini sudah banyak orang di sini kayak gitu. Bagaimana saya tadi yang seorang diri? Udah situ naik. Aku berharap bisa diskusi. Ternyata naik kamu cuma diam-diam. Moderator nggak berfungsi. Kan sedih jadinya kan. Kalau Nina naik terus ngomong, Bang, Abah dan emak gue nunggu abang naik melamar. Itu masih mending. Lo naik diam-diam kayak gini kan. Tak blokir kau ya. 1, Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Kasih. Masih mau kok minta naik. Bercanda, nggak mungkin aku blokir saudara muslimku. Bercanda itu sahabatku.
Cuman memang kayaknya saudara-saudara, apa ya, mungkin teman-teman Oten kita ini berpikir gini loh, ini kalau saya naik sama aja naik bunuh diri nih. Iya, kalau saya naik ini sama aja bunuh diri nih kalau saya naik. Makanya dia sebisa mungkin menghindari komal kita. Makanya naik itu yang kayak Baron, ya kan ya, Baron yang sudah tidak bisa berpikir, ya kan. Ditanya yang mati Tuhanmu atau manusia, apa katanya? Terserah kaulah, suka-suka kaulah, katanya. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Mana yang tadi? Oh enggak lah, mana mungkin aku blokir, enggak lah, aku bercanda, enggak lah teman-teman, enggak lah, aku enggak sejahat itu. Memang Otennya yang menghindari Bang Suma kok. Jangankan dia datang ke komalku, aku aja yang masuk komalnya pada kepanasan semua, ngamuk-ngamuk, pingin cari pintu, cara keluarnya gimana. Karena kita saksikan sendiri kan. Kalau saya masuk di komalnya kan, kadang mereka pernah dulu loh, itu Dinda, dia apa, dirungkatkan komalnya sendiri. Pernah itu komalnya dia rungkatin sendiri karena nggak tahu, mau stres kan, dia mau kabur kayak mana, tak ada yang bisa bantu dia. Jadi wajar lah kalau komal Bang Suma itu tidak didatangin mereka, itu wajar. Lawang saya yang datang aja mereka kabur, borok-borok mau datang. Bang Suma datang aja mereka lari, borok-borok dia mau datang bunuh diri aja, itu namanya. Itu teman-teman, wajar lah itu. Coba bikin tema, Kang. Ini temanya agak berat kayaknya ini. Berarti dihindari komalku gara-gara tema-tema kayak gini. Iya, berat banget ini. Nggak, bunuh diri mereka kalau tema ini. Iya. Ini aja apa? Menjawab tuduhan Allah penyesat gitu. Coba. Menjawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Nek, saya mau bertanya Bang Zuma izin, Yohanes 16:21 itu ditujukan kepada siapa itu Bang? Yohanes 16 ayat 21. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian yang di atas, data-data yang ada yang merujuk kepada Roh Kudus, tapi kalau dikatakan seorang perempuan pada saat ia melahirkan, namun sesudah ia melahirkan ia tidak ingat lagi kepentaan karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia, ya itu mungkin merujuk kepada ibunya. Iya. Lalu si anak itu yang dilahirkan siapa kira-kira Bang? Ya anaknya lah, anak manusia. Ya. Tapi itu bukan perumpamaan. Ya, ada nggak hubungannya dengan, bukan Rasulullah itu atau nubuatan Rasulullah? Tidak. Itu bukan perumpamaan. Saya rasa itu eksplisit itu. Ya, gitu ya. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Bisa jadi sih. Coba gimana analisanya gimana?
Ya, kalau analisa saya itu rentetan dari Yohanes 16 nomor 12 sampai seterusnya itu, Bang. Tentang roh penghibur itu. Seorang penolong yang lain itu. Iya, iya. Berarti dia jadinya dia anak manusia kan ya? Iya betul, Bang, betul. Ya, karena kan itu kalau di perikop pertamanya pekerjaan penghibur, kata mereka tuh penghibur. Tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat lagi saja kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa murid berkata kepada Yesus, apakah arti dari bahasa dia? Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, tinggal sesaat lagi dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Tinggal sesaat saja. Kita tidak tahu apa maksudnya, kata muridnya kan. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, dan pada saat hari ini kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kau minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba masanya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan hiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari ini kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, engkau telah berterus terang kepada kami dan engkau tidak memakai hiasan. Oh, iya. Ya, kemungkinan sih begitu. Ya, kalau saya kaji sih ke Rasulullah itu, Bang. Bisa jadi. Bisa jadi, karena di atasnya kan berbicara mengenai penghibur. Iya. Dari awal itu, dari apalagi di data nomor 7-nya itu, syarat kedatangan si seorang penolong itu kan ketika Yesus tidak ada lagi di muka bumi. Nah, Maka jadi datanglah situ kan manusia. dikatakan murid-muridnya kan ketika itu kan berduka cita atas kehilangan Nabiullah Yesus itu kan. Nanti setelah datang dia, kedatangan penghibur itu yang tadinya duka menjadi sukacita. Iya, dengan lahirnya sang nabi nih. Iya benar, Bang. Betul. Nggak ada otennya. Saudara Amelia Sukran di Al-KTP di bawah, makasih. Semua yang mau, belum ada ya?
Ini Pongki. Pongki, selamat malam, saudara. Aduh. Kristen, Muslim. Pongki. Pongki. Kalau di tempat saya nama ini paling bagus. Poki. Pongki. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bang Juma, kepencet tadi. Oh iya, makasih. Salam kenal ya Bang. Bagaimana caranya orang kepencet itu? Aku pun tak tahu. Kalau nggak multi bagaimana caranya kau kepencet, saudara? Pasti kau multi. Enggak, jarinya kepencet ini, mencet tombol komal itu, yang kosong itu, Bunda. Oh, begitu. Coba kita tes. Enggak lah. Enggak, Bang. Walaupun dia pencet berapa kali kita pencet, enggak. Enggak akan naik, enggak akan tertulis nama. Kenapa enggak salah pencet itu hadiahnya? Kan ada di sampingnya juga. Itu kan harus ditukar dulu. Gitu ya. Untung-untungnya singa pula yang dikepencet. Bisa jadi ya. Karena banyak teman-teman yang mohon maaf saya kepencet. Halo. Jadi Selamat Wandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan butang kotak yang kosong tu bang. Bang Luma. Gimana Bang? Apa nih? Yang ni tekan butang kosong tu dia akan otomatik naik. Oh gitu. Ya kepencet lagi nih. Tekan yang kosong otomatis naik gitu maksudnya. Iya. Oh. Salam kenal Bang Luma. Salam kenal juga Abang. Saya dari Malaysia. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Bintam. Halo Bang. Adakah onde-onde malam ini? Halo. Kita pula yang harus teriak kan? Kalau naik itu langsung ngomong teman-teman. Ini yang muslim juga pada minta naik banyak banget itu. Aduh, mau apa? Mau kenalan. Screenshot bareng. Di mana lagi nih? Di gunung kah? Di rumah, karena di rumah. Besok baru ke gunung insyaallah. Salamku sama bom ya kalau naik di gunung. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, akhina. Salah pencet. Maaf, salah pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kalau dipencet kotaknya itu langsung. Tapi kalau dipencet multi kan harus konfirmasi dulu. Enggak, kalau dipencet kotaknya itu permintaan. Kalau langsung itu Bun. Iya, langsung permintaan. Iya, langsung permintaan kan. Seleksi Ya, dulu. tapi kalau dipencet yang multi itu kita minta permintaan atau tidak, kayak gitulah. Ada 2 langkah di situ. Halo saudara TikToker dan Nektar dan juga Jen Putra, apa kabar? Nektar Kristen.
Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang Islam Itu jangan tadi nyoba. Ih, Nyoba itu tadi. oh, nyoba. Salam kenal bang. Iya, mencet. salam kenal dari Jawa Timur. Baik Assalamualaikum. abang. Waalaikumsalam. Coba. Jadi memang betul salah tekan di kotaknya itu ya bang ya? Iya, nyoba. Iya, betul. Oh Iya bang. coba Mungkin ya. pas Karena tap-tap masih gitu kosong kan. itu. Karena masih kosong. Tapi kalau komalnya penuh itu nggak akan bisa masuk, dia nggak akan bisa multi sendiri. Kalau kepencet. Oh gitu. Coba saya ini ya. Oh iya betul. Inilah yang menyebabkan banyak ini yang naik. Betul. Bisa dimaklumi. Untung saya nggak blokir beneran. Harusnya tap-tap itu di mananya tap-tapnya? Tap-tapnya itu di tempat host loh. Tempat hostnya. Foto profil hostnya. Oh bukan yang tanda panah itu yang paling bawah kanan, bukan? Kalau itu buat share Gurunda. Bukan itu share itu. Di Kalau tempat komentar itu loh. Di tempat komentar itu bisa itu tap-tap gitu. Tapi tap-tapnya ya. Ya, di Yang tempat komentar itu. yang ada muncul kita tap-tap itu muncul apa? Muncul ada kayak ini. Lopi. Oh, level. Oh gitu. Nah, ini saya nih, tek. Nah, mungkin sudah ngantuk, dia lari ke yang kosong. Betul sekali. Jadi tap-tapnya saudaraku di kolom komentar yang ada komentar tuh sampingnya tuh tap-tap tuh yang agak-agak kosong. Itu. Iya. Oh mantap kali tap-tapnya nih. Keren. Berabe. Ketahuan Bang Juma nggak pernah tap-tap itu. Iya ini asik ternyata banyak ini. Laptopnya ada. Gurunda ya. Iya. Nah, ini aja aku kerja ya. Ngapain juga saya capek jadi narasumber ini aja. Mengalir love-nya. Jangan kan tiap-tiap Ustad ngegip aja nggak pernah Bang Zuma ngegip. Mantap kali. Pagi hari ini mancing-mancing ini tahu saya mancing-mancing dia. Iya, Gurunda ngegipnya itu di belakang layar. Bentar lagi dia WA nomor nanya Dinda Eri berapa nomor rekening itu. Cantik loh ternyata ini. Hei, banyak warna-warni loh. Iya. Tapi kita nggak lihat kan ya. Yang tetep aja yang tahu kan ya. Iya. Kita lihat naik di samping Gurunda naik itu. Dari samping itu mengalir. Iya mengalir. Keren. Fungsinya itu apa? Menguatkan komal katanya. Oh. Itu kan itu 100.000, nah, itu kan naik terus tuh. Oh gitu. Iya. Yang bisa sampai 1 miliar, 1 M. Berabe, saudara Berabe. Ada warna pink semakin membesar kan ya. Sampai di ujung nanti meledak ketepak. Gitu. Ikut-ikutan nyoba tadi. Keren. Ikutan nyoba Berabe. Asik memang asik guys. Ini ada informasi penting nih, dengerin dulu, bener nih. Barusan saya terima kabar dari luar negeri, Sikulis TV. Sikulis TV sekarang kan nggak ada penontonnya, terus mau makan sulit. Terpaksa dia ke laut hitung ombak, sampai sekarang belum pulang. Gila dia. Ombak kok dihitung ya sedis.
lancar kali. Terus janjian ketemu sama si Taipudin. Nah, ketemulah dia berdua kan ngobrol tuh. Kata si Kudis, Din, gimana kabar lu? Kata, ya, enggak, dia berguru bagaimana cara mulung di Amerika gitu Bang Andi itu. Enggak gini dengan gitarnya gitu, kata si Kudis. Din, gimana kabarmu? Kata si Udin, ya kabar saya gini, lalu lihat aja gigi saya daripada rontok pakai nanya lu, kata si Kudis. Ini Bang Andi di kantor di rumah. Taipudin lagi nanya, kabarmu gimana Kudis? Pakai nanya lagi, lu lihat saya matanya udah gepeng begini sama kepala. Ngapain ditanya lagi gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Tadinya ketemu pengen ngopi bareng, dia berantem sampai sekarang belum pulang. Berdua tuh. Si Kudis sama si Taipudin. Benar, ini kejadian loh. Pada nggak percaya? Gua teleponin ya. Tungguin, gua teleponin, suruh naik. Siapa? Si Taipudin sama si Kudis sekarang ini ternyata dia bersaing. Kalau donasi ke si Kudis, saya Taipudin cemburu. Kalau donasi ke si Taipudin, cemburu si Kudis. Gitu. Akhirnya mereka ribut berdua. Bang Andi emang paling jago ngarang cerita. Kalau saya terima telepon dari sono. Ini Bang Andi di kantor. Iya. Pantas nggak ada telepon. Kan weekend Pak, di weekend. Bosan di rumah terus. Pada sudah beli tiket nih. Pak De sudah beli tiket. Tiket apaan? Ke Jakarta. Oh, belum. Orang mau naik bus saya kok. Oh, keren. Bunda Rama kemarin waktu pulang dari Jakarta kan ya? Pas sampai di Makassar, kakinya keinjak sama orang. Dia logat begini nih. Enggak, di pesawat itu pikiran kaki lu di atas kaki gue gitu. Pikiranku itu di pesawat, kapan nyampenya. Aduh. Baru pertama kali tuh naik pesawat ke sini. Masa baru pertama kali naik pesawat, Bun? Iya, itu kemarin. Waduh. Kalau bosan naik pesawat, Bunda kasih tahu itu sopirnya. Bu, saya mampir dulu rest area gitu, Bunda. Tapi Bang Kores itu nggak berani loh. Kalah sama ibu-ibu. Bang Kores, Bang Ardiansa nggak berani mereka naik pesawat. Ayo teman-teman Kristen, TikToker, apa yang disampaikan saudara? Saya naik pesawat pertama kali itu tahun 80. Pak De Sugi begitu pas naik pesawat baca doanya apa coba Bunda Rahma? Yohanes 1 pasal 1 baca doanya bukan apa dia? Udah mulanya firman. Oh, kepental Bang Juma. Oh, ada itu. Ada. TikToker dan ayo teman-teman Kristen ya. Ayo, kesempatanmu ini menyebarkan Bible ke seluruh segala makhluk ya. Yang dibaca ya inilah Allahumma majreha wal mursaha ini Robbi la ghafurur rahim gitulah. So Memang kita lihat ya hemat yang Gurunda bawa akhir-akhir ini tuh sangat mengguncang gitu loh. Bermula dari ini loh, salam 2 Kristus, kemudian masalah salib itu pahlawan kutukan macam-macam lah. Jadi memang menyentuh dasar iman mereka Gurunda. Jadi terguncang mereka. Wanti-wanti mereka ya. Ada penuh perhitungan untuk diskusi daripada mati konyol. Memang keren judulnya. Tapi ini judulnya begitu. Teman-teman naik teman-teman Kristen, silakan. Yang paling frontal Bunda Rama makhluk yang bangkit dari kubur itu buat mereka jantung.
hitungan. Apanya ini bang? Ya, kalau pakai logika aja ya nggak mungkin lah ada Tuhan yang bangkit dari kubur. Pakai akal sehat. Ya masa syarat jadi Tuhan harus bangkit dari kubur? Kamu harus tahu Yesus mati bangkit untuk jadi Tuhan katanya kan. Lah, sejak kapan untuk jadi Tuhan harus mati dulu terus bangkit? Kalau tak normal ya nggak masuk akal lah. Kesannya kayak film horor ya Pak Di. Kesannya kayak film horor. Orang untuk jadi babi ngepet aja nggak harus mati dulu kok, langsung bisa jadi babi ngepet ya kan. Masa Tuhan kalah sama babi ngepet? Nah, ini lagi ada informasi baru nih. Apalagi itu? Kenapa kalau Banyuma live nggak mau Oten naik? Ternyata si bom-bom ini mengirim pesan kepada pendapat Kristen bahwa kalau Banyuma ada, jangan sampai naik. Kamu akan jadi mualaf. Habis kita. Itu si bom-bom itu. Itu pesannya si bom-bom. Jangan naik ya. Jangan naik. Ngeri kali kau. Nanti kau dicuci otakmu jadi mualaf kau, kata si bom-bom. Nah gitu. Nah gitu Bang Andi. Mereka itu ingin menjebak Bang Juma supaya monolog. Kalau monolog kan mudah ditangkap. Itu intinya sih kalau saya perhatikan gitu sih. Monolog itu kalau membaca terus menafsirkan di luar daripada penafsiran pokok. Tapi kalau misalnya membaca Yesus itu adalah utusan Tuhan, ya enggak lah. Ya kalau kayak gitu ya, cuma kan kadang kita ini semakin banyak bicara semakin. Ntar dulu, ada telepon dari bom-bom yang telepon, tunggu. Kenapa bang? Mualaf. Siapa Bang Aang itu yang nelpon kayaknya? Gak ada ontennya ya? Enggak Bang, pahit. Udah pensiun semua. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah bisa kita merayakan kemenangan ini bang? Iya, kita udah menang ini. Karena nggak ada lagi yang ini kan, nggak ada lagi yang mau berdialog dengan kita. Artinya kita sudah menang. Mereka punya senjata udah tumpul, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surah Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dan menginformasikan kepada kita. Apa kata Allah di sana? Bismillah, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum.
orang-orang kafir menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan adalla a'malahum, Allah kemudian menghapuskan segala amal kebaikan mereka. Walladzina amanu wa amilus salihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, kata Allah, kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, kata Allah. Jadi Allah menghapuskan dosa-dosa orang-orang beriman dan kemudian memperbaiki keadaan orang-orang beriman itu. Nah, di ayat lain, bagi kita umat Islam yang seringkali mendengarkan tuduhan bahwa Allah itu menyesatkan, di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 27, di sana Allah menerangkan wa yaf'alullah ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada kemudian yang bisa membatasi Allah. Tidak ada yang bisa kemudian membatasi kehendak Allah. Tidak ada yang bisa kemudian mengintervensi apa yang Allah mau. Maka ketika Allah hendak menyesatkan manusia, maka manusia itu sesat. Ketika Allah hendak kemudian orang itu beriman, maka orang itu beriman. Tidak ada yang bisa memaksa kehendak Allah. Tapi kaidah yang ada dalam Al-Quranul Karim, Allah tidak menyesatkan manusia yang mau menggunakan akal sehat. Yuthabbitullah alladina amanu bil qaul thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullah zalimin. Itu Allah yang menetapkan. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi yang disesatkan di sini adalah orang zalim, karena mereka sendiri yang mau. Siapa mereka yang zalim ini? Yang sudah tahu kebenaran itu, dan sudah mengerti apa itu kesalahan, dan bahkan mengerti apa itu sesat. Tapi mereka kemudian tidak indahkan hal tersebut. Mereka sombong, mereka angkuh, mereka tidak mau menggunakan akal sehat. Sehingga ketika sampai kebenaran kepada mereka, tetap mereka melanggar kebenaran itu. Maka disebut zalim. Orang-orang zalim inilah kemudian yang disesatkan oleh Allah. Wa yudillullah zalimin. Yang disesatkan adalah orang yang zalim. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi kayak kita nih, yang sudah beriman nih, alhamdulillah, Allah meneguhkan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sudah diteguhkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itulah, ya kita termasuk orang beriman, karena kita teguh di dalam ucapan. Kita mengatakan Allah satu-satunya Tuhan, benar-benar kita teguhkan ucapan itu tanpa kemudian kita berbuat syirik atau musyrik. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang berkata Allah itu menyesatkan, ya betul, tapi yang disesatkan ini adalah orang yang zalim. Orang yang orang yang kemudian seharusnya ceritanya membutuhkan pertolongan, ketika datang kepadanya pertolongan, yaitu berupa dinul Islam, mereka tidak ingin kemudian Islam ini menjadi jalan yang mana Islam ini adalah solusi untuk keluar daripada kesesatan mereka. Mereka lebih cenderung kepada kezaliman itu. Jadi ketika sudah diajarkan bahwa yang mereka sembah itu bukan Tuhan, tapi makhluk, ya bagus kalau makhluk itu makhluk yang baik. Tapi kalau dia adalah makhluk berupa roh jahat yang kemudian menghinggapi manusia, yang ujung-ujungnya hanya mengaku sebagai manusia baik, tapi ternyata hanya lisan,
Tapi implementasi dari pengikutnya justru membantah. Ahi Sugi kenapa? Sakit Ahi? Tapi membantah kemudian apa yang diajarkan oleh tokoh yang menurut mereka adalah jalan hidup, keselamatan, tapi justru bertentangan dengan itu, maka inilah artinya mereka menolak kebenaran itu. Makanya Allah memalingkan mereka kepada tanda-tanda kekuasaannya. Sa'asrifu an ayati allati yatakabbaruna fil ard bighairil haqq. Mereka kemudian dipalingkan oleh Allah karena mereka sombong. Allah memalingkan kebenaran itu, Allah memberikan kemudian tanda-tanda, tapi Allah menutup tanda-tanda itu terhadap orang yang sombong tanpa alasan yang benar. Mereka melihat ada tanda kekuasaan yang terjadi kemudian di hadapan mereka. Mereka tahu, misalnya nih, Yesus, mereka tahu membangkitkan orang mati. Mereka tahu tanda-tanda itu, menurut pengakuan Yesus, itu tanda bahwa dia adalah Mesias, utusan Tuhan. Mereka tahu, mereka paham bahkan, tetapi mereka nggak mau beriman. Mereka menyangkali, ini bukti kalau dia Tuhan. Padahal itu bukti kalau dia adalah utusan Tuhan. Datang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Mereka paham, mereka ngerti, tapi mereka nggak beriman. Lalu diberikan jalan tuh, baik Bible maupun Al-Quran. Umat Islam yang sering memberikan masukan-masukan positif terhadap mereka dengan ilustrasi materi dari Bible, tapi mereka juga tidak beriman. Jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk keselamatan, mereka nggak mau menempuh jalan itu, nggak mau. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Mereka yang sering menggaungkan itu, mereka yang sering mendalilkan itu, tapi mereka tidak mau menempuh jalan itu. Maka inilah yang orang yang disesatkan karena mereka zalim. Kata Allah, wa iyyarau sabilar rusdi la yattakhizu sabila. Mereka tahu itu. Wa an yarau sabilal ghayyi yattakhizuhu sabila. Mereka malah memilih jalan yang jalan yang kemudian tidak benar. Ketika datang kepada petunjuk jalan benar itu, mereka menolak. Tetapi ketika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuh yang demikian itu. Contoh, kita sudah sampaikan, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka tahu, kelompok di luar Yahudi, satu-satunya yang membawa nama Yesus Kristus hanya kelompok mereka. Mereka tahu itu, mereka paham. Mereka tahu bahwa itu adalah jalan yang sesat menurut apa yang diajarkan Yesus. Waspadalah kepada penyesat. Berarti penyesat. Penyesat itu datang memakai nama siapa? Yesus Kristus. Mereka paham itu. Mereka mendengarkan, mereka melihat, mereka membaca. Tapi mereka kenapa? Mereka lebih memilih untuk menempuh jalan tersebut. Itu karena apa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka lengah terhadap itu. Mereka sombong. Mereka menganggap hidup mereka itu lama. Mereka menganggap bahwa mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Sampai mereka sombong terhadap kebenaran. Nyata kebenaran itu diuraikan. Siang malam disampaikan. Tapi mereka sombong terhadap kebenaran itu. Makanya Allah mengatakan, wa asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Dia sombong, mereka sombong, kamu sombong, dia sombong, Anda sombong. Kenapa? Karena merasa anak Tuhan, bukan lagi hamba Tuhan, dijamin surga. Padahal tak ada alasan itu. Itu cuma dibuat-buat aja. Tak ada jaminan keselamatan itu mereka buat-buat aja. Tak ada kemudian memberikan validasi keselamatan kepada mereka. Mereka hanya mempercayai saja. Angan-angan tok. Ini dikatakan oleh Quran. Mereka sombong tanpa alasan dibenarkan. Kalau kita misalnya sombong, wajar. Kenapa? Karena Al-Quran memberikan validasi.
Al-Quran memberikan kemudian legitimasi, Al-Quran memberikan gambaran, Al-Quran memberikan pengungkapan, Al-Quran memberikan jaminan. Alladzina yarisunal firdaus. Itu jelas itu. Umat Islam lah yang kemudian bisa sombong. Karena umat Islam kemudian punya alasan yang dibenarkan oleh Allah. Yaitu umat Islam memiliki warisan firdaus. Wajar sombong kan? Tapi alhamdulillah kita umat Islam tidak sombong. Ada orang yang tanpa alasan benar sombong. Sombong. Apa alasannya kamu sombong? Kami adalah anak-anak Tuhan, kata siapa? Kami ini sudah dapat jaminan surga. Mimpi dari mana? Al-Quran mengatakan itu. Sa'asrifu an ayati allati yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Tanpa alasan mereka sombong di hadapan Allah. Mereka sombong di hadapan manusia. Hanya karena angan-angan. Mana jaminannya? Orang yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur dapat jaminan surga? Tak ada. Jaminannya malah neraka. Mana jaminannya orang makan babi masuk surga? Enggak ada. Jaminannya dibakar hangus dengan api. Mana jaminannya orang yang mengatakan Tuhan itu 3 pribadi masuk surga? Enggak ada. Malah mereka dianggap sebagai pembuat kejahatan. Mana dalilnya orang yang melanggar hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat itu akan masuk surga? Enggak ada. Malah mereka akan menempati tempat terhina dalam kerajaan. Buta enggak mereka? Enggak. Tuli enggak mereka? Enggak juga. Gila enggak mereka? Enggak. Lalu kenapa seperti itu? Karena mereka sombong. Alasannya? Ya tanpa alasan yang benar. Bighairil haqq. Tidak ada alasan yang membenarkan bahwa dia pantas sombong. Kalau umat Islam sombong, alasannya ada. Oh, mereka dijamin surga kok. Bahkan mereka mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas kok dalilnya. Jadi mereka ketika mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka mereka ya dosa-dosanya dihapuskan. Itu jelas kok dalam kitab sucinya. Tapi kenapa mereka enggak sombong? Karena mereka takut. Mereka adalah orang-orang bertakwa, takut kepada Tuhannya. Takut kepada Tuhan. Sedangkan ini apa penjual kaset? Sedangkan mereka ketika berbicara mengenai agama mereka sendiri, itu tak ada jaminan. Tidak ada jaminan sedikit pun. Tidak ada ucapan, ungkapan atau apapun itu yang bisa kemudian menjadi acuan. Oh, mereka pantas sombong karena mereka ternyata nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, kalau toh harus sombong, harusnya umat Islam. Tapi itu umat Islam tidak lakukan karena mereka takut kepada Allah, takut takabur mendahului Allah. Itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau ada tuduhan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyesat, ya katakan iya. Allah memang menyesatkan orang yang zalim. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. Yang lucu kalau Tuhan ya disetir oleh makhluknya. Yang tadinya Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, tapi karena banyak manusia yang berdosa, maka Tuhannya harus menjadi manusia, melanggar kemudian kaidah dirinya sendiri. Tuhan maha hidup dan mematikan, tapi setelahnya dia sendiri yang dimatikan dan dihidupkan. Melanggar aturan mainnya sendiri. Dia sendiri yang mengangkat saksi, tidak ada Tuhan dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Ujung-ujungnya kemudian ada Tuhan yang membentuk diri menjadi daging. Tidak konsisten. Atau ada sekelompok orang yang memaksakan mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan melantik sosok yang keluar dari kubur sebagai sembahan selain daripada pencipta langit dan bumi.
Gitu teman-teman sekalian. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian kepada kita, Allah menyesatkan orang yang memang memilih jalan kesesatan itu. Karena Allah sudah memberikan pengajaran, Allah sudah membimbing kepada kebenaran, tapi mereka sendiri menolak kebenaran itu. Maka mereka dengan kata lain memilih jalan sesat, maka mereka disesatkan. Al-Quran menjelaskan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Seperumpamaan bagi penyeru, yaitu para apologet Islam, menyeru kepada orang kafir seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya suara saja, hanya teriakan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Contoh ya, contoh kebenaran ayat suci Al-Quran yang saya bacakan barusan. Wa mathalul ladzina kafaru, semisal orang yang menyeru kepada si kafir itu seperti gembala yang meneriaki binatang, di mana binatang itu cuma mendengar, binatang itu cuma mendengarkan suara, mereka hanya mendengarkan teriakan, tapi mereka tidak ngerti apa makna dari teriakan tersebut. Contoh, seekor monyet, ketika kemudian kita teriaki, bom, jangan di situ, ya kan? Bisa saja monyetnya balik, boleh dilihatin, tapi dia nggak ngerti maksud lo apa, dia nggak paham. Apa maksud lo? Jangan di situ. Di situ nggak ada pisang, situ adanya buaya. Awas kau. Ya cuman berkedip-kedip aja matanya, nyanya, tapi dia nggak ngerti apa maksudnya. Itulah yang disemisalkan Allah kepada orang-orang kafir ini. Apa buktinya? Mari kita uji. Yesus mengaku Tuhan atau mengaku utusan Tuhan? Mengaku utusan. Kenapa mereka tuhankan? Nah itu yang Al-Quran katakan tadi. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida. Mereka seperti binatang, hanya mendengarkan suara tapi mereka nggak paham. Ketika Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, itu tandanya adalah siapa Yesus menurut Yesus, kan jelas. Siapa Yesus menurut Yesus, kan jelas. Siapa Yesus menurut murid-murid Yesus, kan jelas. Siapa? Utusan Allah, utusan Tuhan. Nah, tanya saudara Kristen, apa jawaban mereka? Yesus adalah Tuhan. Nah, ini yang dikatakan Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Dan perumpamaan bagi apologet Islam seperti yang menyeru kepada orang kafir seperti seorang gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain hanya panggilan dan teriakan saja. Mereka itu bisu, mereka itu tuli, mereka itu bisu, mereka itu buta, maka mereka tidak mengerti. Nah, ini yang disifati mereka itu ini. Pernahkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati? Enggak. Pernahkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu berhenti menjadi Tuhan? Enggak. Pernahkah pencipta langit dan bumi itu hina? Enggak. Pernahkah pencipta langit dan bumi itu hina? Ini penjual genset. Enggak. Tapi coba tanya, yang kamu sembah siapa? Yesus. Yang pernah mati itu ya? Iya, tapi kan dia hidup hari ketiga, Bang. Aduh, tengok aja. Jadi apa yang diterangkan Al-Quran itu tidak pernah keliru. Tidak pernah salah. Ini lagi penjual kaset lagi naik. Penjual kasetnya lagi mabok. Penjual kasetnya, penjual kaset. Woi, kenapa ada Tuhan joget-joget? Tuhan kok diajak joget? Ini lambang kutukan ini, lambang kutuk. Ini yang baru naik ini, yang pakai lambang kutukan. Lambang paling mengerikan, tempatnya Tuhannya dibunuh. Jadi
Islam itu ketika dikatakan bahwa Tuhanmu itu adalah penyesat, yang disesatkan Tuhan kita adalah mereka yang zalim, yang diberi akal, sudah tahu salib itu adalah tempat Tuhannya dieksekusi mati, masih dipuja-puja. Sudah tahu kalau salib itu adalah lambang hukuman orang yang dikutuk Tuhan, masih dipakai juga. Itulah yang disebut zalim. Tuhan itu tidak mungkin mati, tapi mereka menyembah makhluk yang pernah mati. Zalim. Tuhan itu bukan manusia, tapi dia menyembah manusia yang pernah dilahirkan manusia. Zalim. Semuanya kezaliman. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Maka mereka memilih jalan sesat. Kenapa? Karena mereka itu sama seperti hewan ternak. Sama. Maka Allah akhirnya apa? Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaru fil ardi bighairil haqq. Allah tutup hati mereka. Allah tutup tanda-tanda kekuasaannya terhadap orang-orang yang sombong di atas muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Jadi walaupun mereka melihat kebenaran, walaupun mereka melihat tanda kekuasaan Tuhan, tetap tidak akan beriman. Dan jika mereka kemudian melihat jalan membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuh jalan itu. Ketika mereka melihat jalan sesat, justru mereka menempuhnya. Sudah tahu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, itu akan diusir Yesus. Tapi masih dipilih. Nah, itu kenapa? Karena mereka zalim, mereka sombong. Sudah tahu Yesus mengaku hanya utusan Tuhan, tapi tetap aja dituhankan. Kenapa? Karena mereka sombong. Orang-orang yang sama seperti kerah, sama seperti monyet, sama seperti binatang, ternak. Mendengarkan saja, mendengar. Bahkan kitabnya diketek setiap hari. Tapi mereka nggak mau. Apa yang tertulis di situ mereka nggak mau percayai. Makanya emosi terkadang mereka itu, apa hakmu, apa sekolahmu, kau lulusan mana, kenapa kau merasa lebih berhak memberikan pengertian? Gitu kan ya? Padahal bukannya begitu. Umat Islam lebih paham karena umat Islam belajar. Kalian tidak belajar. Kalau kalian belajar mustahil masih ada di situ. Karena Anda akan menemukan satu kaidah, Tuhan itu bukan manusia dan bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari kubur, apa itu yang keluar dari kubur? Tuhan tidak mungkin. Lalu apa? Makan ikan goreng. Ya manusia. Kenapa Anda menuhankan sementara kitab yang Anda pegang mengatakan Tuhan bukan manusia dan bukan manusia? Ya karena zalim. Nah, mereka lah yang kemudian yang memilih jalan kesesatan itu. Begitu saudara-saudara. Oke, silakan. Mungkin ada yang Ya, selamat malam. Ya, malam. Yang mau dibahas Bang Juma ini apa? Yang mau dibahas itu ada tema. Karena kalau saya bahas Bible Anda kayaknya berat. Ehonya tinggi Bang. Terus HP yang satu dimatikan aja. Menjawab tuduhan Allah penyesat. Iya. Lah, kita ini kan sama-sama pandangan Emen, Allah. HP yang satunya di mute aja, Emen. Itu doubling gitu, doubling. HP yang satunya mute aja. Nggak tahu dari mana ini. Emang ekonya tinggi. Ehonya kali Bang. Ya. Dinolkan aja bang, dinolkan aja. Masih dengar kok suaranya. Nolkan aja. Udah oke. Cek satu.
Dinolkan aja bang, dikandaskan aja, dihabiskan bang. Masih doubling ini. Bukan dari saya, moderator kayaknya. Nah itu udah bagus. Iya. Gini Bang Juma. Siap. Bang Juma menjawab tuduhan Allah penyesat. Ini yang dimaksudkan Allah penyesat ini apa ya? Enggak kan, kami umat Islam sering mendapat hujatan dari saudara-saudara Kristen bahwa Allah Subhanahu wa taala itu penyesat. Kan gitu. Nah, saya menjelaskan bahwa yang disesatkan itu adalah mereka yang memilih sesat. Mereka sendiri yang memilih sesat. Makanya Allah menyesatkan mereka. Karena dalam kehidupan kita sebagai manusia itu ada dua kelompok, yaitu orang yang berjalan di atas rel kebenaran dan orang yang berdiri atau berjalan di atas rel kesesatan. Itu udah pasti, baik buruk itu sudah ada. Nah, ada yang memilih buruk, ada yang memilih baik. Jadi yang disesatkan oleh pencipta langit dan bumi adalah mereka yang memang zalim, yang sudah datang kepada mereka kebenaran tapi mereka tolak kebenaran itu. Maka itulah yang disesatkan. Gitu maksudnya. Oh, gitu. Iya. Jadi menurut Bang Juma di sini, kebenaran Allah itu seperti apa? Mengajarkan manusia kemudian untuk taat kepada apa yang diajarkan oleh para nabi. Saya potong. Semua agama mengajarkan kepada Allahnya masing-masing, menurut ajarannya masing-masing. Tetapi apa yang dimaksudkan Bang Juma di sini tentang yang dimana Allah itu menyesatkan? Seperti Gini, apa Bang, gambarannya? Kalau dikatakan ini ya, kalau kita secara serampangan menuding tanpa ilmu, contoh ketika dikatakan di dalam kitab saudara misalnya di 2 Tesalonika 2:11 atau Yesaya 3, gimana? Kita nggak bicara ke Alkitab dulu ya, tapi Oke. ke logikanya dulu. Ya, itulah tadi yang saya katakan, orang-orang Kristen ini menuding Allah Subhanahu wa taala itu menyesatkan. Gitu. Nah, saya menjawab, yang disesatkan itu adalah mereka orang zalim. Al-Qur'annya jelas bahwa mereka yang memilih zalim itulah yang disesatkan. Karena mereka sendiri yang mau. Bukan Allah menyesatkan begitu lahir Anda sesat. Berbeda dengan kaidah di Kristen. Belum lahir sudah punya dosa waris, berarti sudah sesat sebelum lahir. Kalau di Islam enggak. Manusia itu disuruh memilih. Ini kebenaran, ini kesesatan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silakan beriman, kan gitu. Mohon maaf ya. Yang saya minta bukan narasi, tetapi sebuah penjelasan tentang sebuah ajaran. Ajaran yang mana yang dikatakan Allah yang benar dan Allah yang sesat? Allah yang benar itu, Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengajarkan manusia bahwa Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tidak makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Tuhan yang kemudian menciptakan alam semesta ini yang maha kuasa, tidak memiliki kecacatan sedikit pun, tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Dialah Tuhan. Itu yang Tuhan yang benar, yang mengajarkan manusia. Semua agama mempunyai pandangan serupa. Tetapi apa yang saya maksudkan dan minta penjelasan di sini, cobalah Anda berikan contoh di agama Anda Tuhan benar itu seperti apa? Tuhan yang benar itu seperti apa? yang benar? Ajaran mana yang benar? Ajaran satu perilaku saja.
Jadi kalau di Islam itu ajaran yang benar itu adalah ajaran yang relevan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan akal sehat manusia, apapun agamanya. Ajaran itu tidak bertentangan dengan akal, gitu. Bisa dijelaskan? Contoh, ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu, tidak dua, tidak tiga, tidak berbilang, tidak bersekutu, tidak memiliki keturunan. Gini aja Bang Juma, kita nggak usah bicara tentang ketuhanan. Mohon maaf. Maksudnya apa ini? Kita nggak usah bicara tentang ini Tuhanmu, ini Tuhanmu, ini Tuhanku. Tetapi apa yang kita bahas di sini adalah tentang sebuah pelajaran tentang perilaku. Seperti misalnya contohnya orang gila. Orang gila sebuah gambarannya. Orang gila dianggap tidak berdosa. Kenapa dikatakan tidak berdosa? Karena dia tidak tahu dan tidak paham apa-apa. Itu gambaran di dalam pemahaman ajaran Islam. Seperti itu contohnya. Gimana? Di dalam sebuah pemahaman. Nggak ngerti, saya ini sudah 10 menit, saya nggak dapat poin dari Anda dari tadi. Ya, mungkin Anda katakan tidak mendapatkan poin, tetapi di sini saya mengatakan tentang poin. Apa itu? Sebuah mata pemahaman. Saya tadi kasih pemahaman tentang Tuhan, ditolak. Di dalam pemahaman, poinnya di dalam pemahaman. Karena di dalam pemahaman ini kita dapatkan poin-poinnya. Sebuah ngomong apa Bang ini? Ngomong apa? Sementara agama Anda itu tidak boleh bersentuhan dengan akal. Agama Anda itu tidak boleh pakai akal. Dengan kata lain, agama Anda tidak boleh dipahami. Agama Anda itu cuma dipercayai saja, diyakini aja. Kristen itu agama yang tidak bisa pakai akal. Kalau mau kita anut akal yang mana lagi? Kita bahas menurut Bang Juma. Poin Bang Juma, Kristen ini apa? Seperti apa dan bagaimana? Kristen itu adalah kelompok orang-orang yang tidak menggunakan akal di dalam bertuhan, dalam beragama. Orang yang tidak menggunakan akal dalam beragama. Karena agama Kristen bertolak belakang dengan akal. Itu menurut jemaat yang lepas dari pemahaman yang lain atau itu fakta? Bagaimana? Itu fenomena yang ada. Untuk menjadi Kristen, akal tidak boleh dipakai. Tidak mungkin seseorang itu beragama Kristen, dalam hal ini meyakini Kristen itu benar dengan landasan akal. Tidak mungkin, mustahil. Kayak mana ceritanya? Seorang Kristen mempunyai pemahaman, karena itu diajarkan di dalam kekristenan soal hikmah, di mana ajaran itu membuka pola pikir seseorang. Nggak bisa Bang, Kristen itu nggak bisa pakai akal, nggak bisa. Orang keluar ajaran Kristen Bang. Iya, ini yang saya katakan, orang menjadi Kristen itu nggak boleh pakai akal. Loh, di dalam kekristenan mengajarkan jalan pola pikir dan cara pandang yang benar. Benar dalam pandangan percaya saja, yakini saja. Tidak bukan benar menurut akal logika. Kami diajarkan secara iman. Nah itu, betul yang ku bilang kan. Benar yang ku bilang. Imani saja, percaya saja, yakini saja. Tapi kalau bersentuhan dengan akal, tidak bisa. Bubar, Kristen itu bubar kalau pakai akal Bang, bubar. Tutup, gulung tikar. Pahami iman di sini. Iman adalah sebuah keyakinan, sebuah kebenaran. Kalau yang berasal dari proses, bukan proses berpikir. Kebenaran, maka itu dikerjakan. Oh enggak.
agama Kristen itu dikerjakan bukan dari proses berpikir, bukan dari proses logika, tapi percaya tok, yakini tok, karena agama keturunan. Bukan karena proses berpikir orang bisa sampai kepada gereja, bukan. Nggak boleh. Orang kalau menggunakan akal dalam melakoni rutinitas kekristenan, itu akan keluar. Kalau dia menggunakan akal, akan keluar dari Kristen. Baik sekali kau Zuma yang bernalar seperti itu Zuma. Bisa. Nah itu saya kasih bukti. Enggak gitu Zuma. Jangan terlalu Kita berbicara kalau saya kasih bukti. Saya kasih bukti. Kalau Bang Juma berbicara tentang soal Alkitab, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Mustahil seseorang tetap dalam keyakinan kekristenan kalau mereka menggunakan akal sehat di dalam menekuni rutinitas ritual kekristenan itu. Itu ucapan saya 2 kali. Saya ulang 2 kali. Nah, sekarang Anda bantah ucapan saya tahu. Anda salah Bang Suma. Bantah ucapan saya. Kau diam. Oke, saya diam. Anda bantah silakan. Narasimu jangan kau sapam kau kan? Kau sapam kan? Bukan Bang, saya cleaning service bahkan lebih rendah dari itu. Kau Jangan hinakan satpam Bang, jangan. Jangan kau hinakan profesi seseorang. bukan profesi, Karena, nalar berpikir. Iya. Orang satpam itu juga orang cerdas-cerdas, Abang. Bang KPK, sabar dulu ya. Jangan langsung diturunkan. Aduh, kenapa diturunkan itu? Itulah entah juga ini orang. Di mute aja. Jadi gini Bang Juma, di dalam kekristenan itu diluruskan bagaimana cara berpikir, cara berpandang. Di Kristen tidak boleh berpikir Bang dalam beragama. Kalau Anda menggunakan akal dalam beragama Kristen, gimana ceritanya? Nggak nyambung. Masa kan ada Tuhan kemudian mati dibunuh manusia, Tuhan dilahirkan manusia, Tuhan berdoa kepada Tuhan, nggak boleh. Abang nggak bisa pakai akal. Mungkin Bang Juma menemukan di dalam sebuah gereja atau sebuah jemaat atau ajaran-ajaran yang lain yang berbeda. Saudara KPK minta lagi permintaan naik Bang. Karena di sini kami berbeda-beda. Ya, izinkan dulu KPK membantah ungkapan saya tadi. Kau pahami jangan nyerang pribadi. Apa itu Tuhan, apa itu Allah? Jangan serang pribadi. Saya mengatakan, dengar dulu. Oh iya, saya diam. Oke. Kalau pada saat kau mengedukasi, akan saya biarkan. Di saat macam komalmu aja akan ini. Saya layani. Itu. Ya, saya sudah berargumentasi tadi. Dulu apa itu Allah, apa Kristen, itu Tuhan. Jangan Kristen tidak bisa dianut dengan tolak ukur berpikir. Kau hanya sebatas bernarasi membenci. Di dalam keislaman, Kristen itu bisa dianut hanya modal yakini saja, percaya saja, tanpa proses berpikir. Jangan kau pengadu domba. Bantah silakan. Kau diam kau. Apa pengetahuanmu? Apa yang kau ketahui? Kau sebut dulu apa bedanya Allah dengan Tuhan. Tadi saya sudah mengatakan